Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Sapitri, Guru Bidang Studi PPKN SMA Yadika 5. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang peran pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari materi hari ini, kalian mampu memahami fungsi dari pemerintahan pusat, kemudian peran pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah. Ya, baik. Yang pertama, kita ke fungsi pemerintahan pusat ya, di mana pemerintah pusat ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi layanan, yang kedua fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi layanan ini dilakukan tanpa diskriminasi, artinya semua orang memiliki hak yang sama, gitu ya. Yang kedua ada fungsi pengaturan, di mana pemerintah pusat dalam hal ini menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, kemudian menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjamin akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Fungsi pemberdayaan di sini pemerintah akan menjadi fasilitator gitu ya, dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Itulah 3 fungsi dari pemerintah pusat ya, layanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Berikutnya, peran pemerintah pusat. Di sini ada urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Bedanya ada di mana? Nah, urusan pemerintahan absolut ini adalah urusan pemerintahan yang hanya dilakukan oleh pusat. Jadi tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Yang pertama urusannya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, justisi dan agama, gitu ya. Jadi ini urusan pemerintah pusat yang wajib, yang dasar gitu ya, yang wajib diurusi oleh pusat, bukan urusan daerah. Nah, sementara urusan konkuren ini ya, urusan pemerintah konkuren ini yaitu urusan di mana pemerintahan itu dibagi ya antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, kabupaten dan kota, begitu ya. Karena di dalam urusan pemerintahan konkuren ini dibedakan menjadi 2 urusan. Yang pertama urusan pemerintahan wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan, begitu. Di dalam urusan pemerintahan wajib di sini ini selalu, kalau yang wajib selalu berkenaan dengan pelayanan dasar gitu ya, kayak pendidikan, kesehatan. Nah, itu kan pelayanan dasar tuh. Jadi itu menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Kalau yang kedua ya, urusan pemerintah konkuren masih terkait urusan pemerintahan yang wajib, yaitu urusan pemerintahan wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar gitu ya. Kalau yang bukan, yang tidak terkait dengan urusan pelayanan dasar tuh kayak ini, urusan tenaga kerja, kemudian urusan pangan, pertanahan, lingkungan hidup dan lain-lainnya, itu dia tidak berkaitan dengan urusan dasar gitu ya. Nah, yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar itu tadi saya bilang kayak pendidikan, kesehatan, kemudian ada kayak perumahan rakyat, itu kan menjadi kaitan ini kan pelayanan dasar gitu. Ada lagi kayak urusan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, ya enggak? Nah itu berkaitan dengan pelayanan dasar dan berkaitan
dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar gitu ya. Kemudian yang kedua itu urusan pemerintahan pilihan gitu ya. Urusan pemerintahan pilihan itu ya artinya tetapi nah yang perlu dipahami di sini bahwa urusan pemerintahan konkuren, oh ya itu udah cukup ya. Nah urusan pemerintah konkuren ini ya perlu diingat aja, pokoknya urusan pemerintahannya itu dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, kabupaten, kota gitu ya. Artinya urusan-urusan itu ada yang menjadi urusan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten, kota begitu ya. Nah, di mana yang perlu diingat bahwa pembagian antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten kota ini ya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah gitu ya, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 gitu ya. Makanya dibagi gitu antara pusat, provinsi dan daerah. Tapi tentunya urusan pemerintahan itu ada yang wajib dan ada yang pilihan gitu ya. Berikutnya urusan pemerintahan umum. Nah, di sini urusan pemerintahan umum itu di mana itu urusan menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Yang mana di sini meskipun dilakukan atau kewenangan sebagai kepala pemerintahan, yang menjadi pelaksananya itu adalah gubernur dan wali kota begitu ya. Maksud saya di sini ya, di mana pada ketentuan pasal 25 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan umum ini ya termasuk di dalamnya kayak pembinaan wawasan kebangsaan gitu ya. Kemudian ada lagi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan dan kesatuan pembinaan antar suku, kemudian intrasuku dan umat agama. Ada lagi urusan pemerintahan umum ini terkait koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan. Nah, itu urusan pemerintahan umum gitu ya. Dan banyak hal lainnya yang menjadi urusan pemerintahan umum ini. Tapi dalam pelaksanaan urusan pemerintah umum dijalankan oleh gubernur dan bupati atau wali kota gitu ya. Karena di sini ya gubernur itu dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, ia bertanggung jawab kepada presiden. Nah, sedangkan bupati atau wali kota, dia bertanggung jawabnya kepada menteri, tetapi melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, begitulah ya, paham? Ya, insya Allah paham. Nah, berikutnya adalah kewenangan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah ini tadi undang-undangnya nomor 23 tahun 2014 yang terupdate ya. Di mana kewenangan pemerintah daerah meliputi pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masalah sosial. Kepastian hukum ya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian ini aspek penyelenggaraannya ya, aspeknya kepastian hukum, kemudian kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional. Ini sudah Ibu jelasin ya pada pertemuan yang lalu ya, asas-asas otonomi daerah gitu ya. Nah, ini kembali lagi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan. Ini ya, masih ingat nggak kalian? Saya udah jelasin asas-asasnya nih.
Nah, ini dia. Ya kan? Udah kan Ibu jelasin nih. Oke, itu ya. Asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, demikian aja pertemuan hari ini. Karena Ibu harap kalian mengerti dan memahami penjelasan dari saya. Kita tutup. Ya, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.